Satu, dua, tiga. Kapingkan. Kenapa? Gue kesel banget deh aku tuh ya. Aduh sama temenku tuh bikin pusing. Kenapa? Hari-hari kesel. Jadi tuh temanku tuh ya ada yang pacaran tapi beda agama. Terus nggak mau dibilangin kayak susah banget gitu kan, kayak pacaran beda agama tuh nggak ada ujungnya. Tapi dia tuh batu banget. Tuh aku tuh pusing deh. Ini kamu tuh kesel karena dia pacaran beda agama atau karena kamu iri dia udah punya pacar? Yang mana? Aja kalau iri enggak lah. Ini mah demi dia sendiri kak. Biar dia nggak galau-galau mulu. Sedih-sedih mulu, galau-galau mulu kan. Pacaran beda agama tuh, aduh kita semua tahu lah kayak gimana. Jadi ini tuh demi kebaikan dia sendiri gitu. Sebenarnya tuh demi kebaikan seseorang tuh nggak perlu julid sih ya, Fania nih ya. Tapi ngomongin pacaran beda agama nih, Clementers di segmen kali ini, Clement bakalan bahas lebih soal pacaran beda agama dari sisi agama, dari sisi psikologis juga. Terus di sini juga ada aku Pinkan dan partner aku Ania yang bakalan ngobrol lanjut soal apa sih pacaran beda agama dari sisi psikologis dan dari sisi kerohanian Katolik. Dan kita juga di sini nggak cuma berdua aja, karena udah ada salah satu seorang yang keren banget mau jadi narasumber kita, puji Tuhan, ada Suster Piane. Halo suster. Halo semuanya, apa kabar? Baik, suster. Baik, puji Tuhan suster. Lagi sibuk apa sekarang, suster? Lagi sibuk mikirin kamu nih. Aduh, kalah aku ini pick line kayak ini susah. Baper. Kalah ya. Kita sering kalah sama suster di sini. Oke, baik. Baper dah. Suster sekarang tuh lagi tugas di mana, suster? Kalau boleh tahu, selain menjadi biarawati di Malang, atau lagi mengemban tugas di mana nih? Sekarang saya itu sedang disuruh belajar studi di salah satu universitas Katolik di Jogja, belajar bimbingan dan konseling. Saya angkatan 20. Nah nih, siapa nih teman-teman yang angkatan 20 perjuangan nih ya? Oh, pas nih. Ini kayaknya beda tahun sama Fania. Jadi ini Fania ini kakak tingkat kamu ya? Sebenarnya ini kakak tingkat kamu. Iya. Hormat. Ya. Baiklah kakak. Ngomong-ngomong malam-malam gini, suster lagi nggak ada acara, bagaimana suster kok mau diajakin ngobrol-ngobrol gabut sama kita di tengah hiruk pikuk malam ini? Ya memang malam ini saya mengkhususkan untuk kalian nih. Makanya kalau teman-teman nggak dengerin obrolan kita malam ini nih akan rugi banget gak sih? Iya kan, kita udah spend waktu malam ini kita ngobrolin pacaran beda server nih ya. Pastinya seru dan akan membantu teman-teman untuk semakin paham apa sih untung ruginya pacaran beda agama. Klasik. Wes keren banget. Oh iya, aku juga mau nanya nih suster, udah berapa lama sih suster ini menjadi biarawati? Terus juga sejak kapan nih suster mulai suka untuk belajar memahami karakter seseorang, terutama karakter dari generasi muda ini nih? Saya masuk postulat itu 2008 dan mengikrarkan kalau pertama itu 2011. Jadi udah berapa tahun nih ya? Udah 11 tahun sih yang jadi susternya gitu. 11 tahun, yes. Dan kalau belajar tentang manusia sebenarnya sebelum kuliah itu saya udah ada minat gitu loh. Rasanya menarik ya mempelajari manusia karena nggak akan ada habisnya. Selama manusia itu hidup itu kan selalu ada yang baru, selalu ada yang bisa dikulik, ada yang bisa digali. Jadi ini ilmu yang nggak akan pernah ada habisnya selama manusia masih ada. Gitu. Lalu ketika diberi tawaran untuk belajar, untuk studi lanjut, maka saya pilih bimbingan dan konseling ini. Kenapa nggak milih psikologi? Karena kalau psikologi itu kan masih harus ambil profesinya ya, gitu kan, nggak bisa langsung terjun nih di dunia maya dan dunia nyata nih. Kalau BK kan beda, kalau bimbingan dan konseling begitu lulus sudah bisa langsung praktek baik di sekolah, di asrama ataupun di tempat-tempat lain, begitu. Kalau tadi dengar dari suster nih, sebagai biarawati, jadi belajar juga soal psikologi ini. Jadi kayaknya ini pertanyaan yang tepat sih kalau ditanyakan ke suster soal beda agama. Tapi sebelum kita bahas lanjut soal pacaran beda agama, abis ini itu bakal ada video
yang menampilkan pendapatnya teman-teman Clementer soal pacaran beda agama. Kira-kira gimana pendapat mereka? Yuk ceki-ceki. Ya, jadi saya tidak setuju dengan pacaran beda agama. Karena pacaran beda agama itu temboknya sangat besar. Bukan cuma restu orang tua, tapi juga restu dari Tuhan. Kalau pacaran beda agama tuh seakan-akan menyuruh kita memilih antara Tuhan dengan pasangan. Itu kan tidak baik ya. Terus yang seagama juga masih banyak kok. Tinggal nyari yang mau sama kita aja. Gitu aja. Jujur, kalau dari aku nggak setuju sama pacaran beda agama. Karena menurut aku pacaran beda agama itu gak ada masa depannya, teman-teman. Nanti mungkin ujung-ujungnya salah satu harus mengalah gitu kan, ngikut ke salah satu atau gimana. Cuma memang kalau misalnya kedua belah pihak pasangan itu tuh udah mencapai persetujuan tanpa terpaksa, menurutku gak apa-apa aja. Cuma tetap sih aku nggak setuju. Kalau menurut aku sih nggak bisa ya pacaran beda agama. Karena meskipun udah aku untuk kamu, kamu untuk aku, cuman kan apakah semua itu mungkin ya? Karena iman kita yang berbeda. Tuhan tuh memang satu, namun kitanya nggak sama. Jadi kayak jadi bentengnya tuh begitu tinggi, jadi kayak sulit untuk digapai gitu sih. Jadi kayak makanya nggak bisa pacaran beda agama. Kalau menurut aku. Pacaran beda agama, kalau aku cukup setuju, karena mencintai siapa, ingin memiliki pasangannya seperti apa, ingin menjalin hubungannya bagaimana, itu adalah kebebasan individu dan hak setiap orang yang nggak bisa kita atur, kamu harus gini, kamu harus gitu. Tapi kan nggak asik ya kalau pacaran beda agama, nanti nggak bisa gereja bareng, nggak bisa merayakan hari besar bareng. Dan aku sendiri juga aku memilih untuk pacaran yang seiman. Kenapa? Karena jika nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, perbedaan agama mungkin menjadi sebuah permasalahan. Gereja Katolik memang mengizinkan pernikahan beda agama, tapi menikah itu tidak hanya menyatukan dua orang, melainkan juga menyatukan dua keluarga. Dan bagaimana nanti membangun keselarasan cinta kasih kalau tidak ada keselarasan iman. Setuju, karena pacaran beda agama kan emang gak dilarang juga. Tapi tergantung kalian itu pacaran tujuannya apa. Kalau emang pacaran doang ya menurut aku sih fine-fine aja ya kalau beda agama. Tapi kalau emang tujuan untuk menikah, mungkin beberapa orang, beberapa keluarga boleh. Tapi kan itu balik lagi ke keluarga, ke orang tua masing-masing, apakah boleh untuk menikah beda agama. Tapi kalau pacaran beda agama sih, menurut aku sih nggak masalah, jadi aku setuju-setuju aja. Wow, ternyata ada yang setuju dan ada yang nggak setuju juga ya. Dan alasan-alasan mereka juga dalam-dalam banget nih. Jadi makin bingung nggak tuh? Iya bener banget kan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, alasan itu macem-macem. Kayak pinter banget ya cari alasan kata temen kita nih. Nah mungkin mumpung ada Serviane nih, kita pengen tanya lebih lanjut soal pacaran beda agama dikaitkan sama psikologis dan kerohanian Katolik. Banget tuh, kita juga kepo banget nih gimana pendapat dari suster sendiri. Oke, terima kasih Pinkan dan Fania. Sebelum kita ngobrol, kita perlu menyamakan persepsi tentang konsep cinta itu. Cinta itu apa sih? Nah, cinta itu kan anugerah dari Allah. Itu suatu berkat, suatu rahmat. Nah, namanya rahmat itu kan datangnya bisa tiba-tiba, bisa kepada siapa saja gitu kan. Bisa aja nih kita jatuh cinta pada teman kampus. Bisa nih kita jatuh cinta pada tetangga atau pada stranger, orang asing yang kita temui entah di media sosial ataupun di kehidupan nyata. Nah, karena cinta itu rahmat, maka kita nggak bisa milih nih cinta itu jatuhnya pada siapa gitu kan, pada orang yang agamanya sama, imannya sama atau berbeda, atau bahkan kita jatuh cinta pada orang dari luar negeri gitu kan, dari budaya yang berbeda. Nah, Gereja Katolik memandang cinta itu anugerah. Tetapi di sisi lain, Gereja Katolik itu juga tidak melarang umatnya untuk memilih pasangan hidup dari gereja atau iman kepercayaan selain Katolik. Jadi Gereja Katolik nggak pernah tuh bilang, kamu harus menikah dengan sesama Katolik, itu nggak ada hukumnya. Tetapi pernikahan beda agama, hubungan beda agama, beda gereja itu bukan sesuatu yang ideal. Nanti akan kita kupas lebih dalam nih. Nah, gereja itu kan selain sebagai suatu institusi, tetapi gereja itu sebagai ibu bagi kita nih umatnya. Nah, kita kalau ingat nih relasi kita dengan ibu itu kan, ibu itu tugasnya membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang baik, untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah gitu ya kan, untuk memberikan yang terbaik tidak hanya pada diri sendiri tapi pada masyarakat, pada dunia begitu. Nah, gereja sebagai ibu itu juga mengingatkan anak-anaknya, umatnya untuk memilih pasangan hidup yang seiman dan seamin. Nah, maka dari itu memang Gereja Katolik itu mengusahakan banyak cara nih. Misalnya di gereja teman-teman kan ada OMK ya, Orang Muda Katolik. Sebelum OMK ada apa? Ada Remaka, Remaja Muda Katolik.
Sebelum Remaka ada apa? Ada Misjinar. Ada banyak komunitas sebenarnya yang diusahakan oleh gereja agar anak-anaknya ini saling kenal nih dengan teman-teman gerejanya. Dari misalnya Bina Iman, dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu nih ya masih anak-anak TK, anak-anak SD, kita saling kenal. Nanti ketemu lagi di Misjinar misalnya, atau di Lektor, di Pemasmur begitu kan, perkumpulan-perkumpulan itu. Lalu nanti ketemu di Remaka, di OMK, dengan harapan ketika sudah kenal dari awal itu lalu bibit-bibit cinta itu muncul di situ. Tapi sayangnya kan kadang-kadang ya itu tadi, cinta itu anugerah, kita nggak bisa nyetir bahwa aku maunya sama dia, lah dia maunya sama yang itu, kan susah gitu. Lalu cinta itu munculnya ketika di sekolah, misalnya di kampus dengan teman-teman kita yang berbeda agama dan berbeda gereja. Nah, mungkin tadi juga ada beberapa teman yang bilang, kan ini cuma pacaran. Iya memang, tapi kan kita berharap pacaran itu bisa langgeng, ya kan? Nggak ada tuh pasti teman-teman yang tujuannya pacaran untuk putus, kan nggak ada gitu ya. Pasti pengennya pacaran tuh ya pengennya yang lama, yang selama-lamanya I and you together forever gitu ya kan? Gitu kan? Pengennya kan kayak gitu pasti. Nggak ada tuh pasti teman-teman yang memulai hubungan dengan kekasihnya untuk berakhir di kata putus, pasti nggak ada. Pasti pengennya ya lama, kalau bisa ya syukur-syukur kita berdua bersama maju ke altar gitu kan, berakhir di pelaminan. Nah, maka dari itu perlu kita menyadari bahwa sejak awal hubungan ini nih agar bisa sampai ke sana harus ada hal-hal yang disamakan. Maka ketika teman-teman Klementers ini kan sudah di usia dewasa ya, pasti teman-teman kan pengennya, aku pengen pacaran ini untuk sesuatu yang abadi, pernikahan, untuk membangun rumah tangga bersama. Maka ya saat pacaran itu bukan lagi saat untuk sekedar hahaha, untuk hanya sekedar sebagai status, untuk pengakuan dari teman-teman yang lain bahwa oh Kak Pinkan punya pacar ganteng nih, Kak Fania punya pacar terkenal nih, bintang kampus nih. Bukan hanya sekedar itu pastinya ya. Pasti teman-teman mencari pasangan yang ya bisa menjadikan aku menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, makna pernikahan nih ya dari sudut pandang gereja itu adalah gambaran persatuan kasih antara Kristus dan gerejanya. Nah, persatuan yang paling bisa kita lihat, paling bisa kita cecap, paling bisa kita alami adalah Ekaristi. Ya kan, kalau kita bicara persatuan gereja dengan Kristus itu di mana? Ya di Ekaristi. Lah kalau pacarnya aja beda agama, beda gereja, beda iman dan beda amin, bagaimana bisa kita menyatukan konsep Ekaristi itu? Kan sulit. Gitu. Kalau tadi teman-teman bilang, kan nggak ada yang ngelarang tuh pacaran beda agama, atau cuma pacaran. Tapi kan itu tadi, kalian kan pasti pengennya pacaran itu lama. Kalau bisa ya dia menjadi my future husband gitu kan, my future wife gitu. Nah itu tadi, kalau misalnya sejak awal aja sudah berbeda, maka ini akan sulit sekali. Dan lagi kalau dari sisi psikologis, teman-teman itu kan sejak kecil sudah dididik dengan berbagai nilai ya. Ada yang dididik dengan nilai tanggung jawab, ada yang dididik dengan nilai kasih, dengan nilai ini, nilai itu oleh orang tua, sekolah, dan lebih-lebih oleh agama. Nah, agama yang satu dan agama yang lain memang mengajarkan kebaikan. Tetapi cara penanaman nilainya, perwujudan dari kebaikan itu bisa berbeda-beda. Dan perbedaan ini yang kadang bisa menjadi konflik dalam hubungan kalian. Bisa aja nih, yang satu misalnya dari gereja Katolik memandang bahwa kasih itu pengorbanan, seperti Yesus yang mengorbankan diri di salib. Tapi yang dari agama lain memandang, yo kasih itu bahwa aku memberikan semuanya ke kamu, kamu juga memberikan semuanya ke aku. Ada tuntutan. Ini udah nggak ketemu. Lalu bisa menjadi konflik. Lalu juga bagi orang Katolik, figur keluarga ideal itu siapa? Yesus, Maria, Yosef, keluarga kudus dari Nazaret. Nah, kalau teman-teman yang mungkin baptis sejak bayi itu kan sudah tertanam ya, keluarga kudus Nazaret, 3 orang itu, Yesus, Maria, Yosef itu seperti apa hidupnya. Nah, sedangkan teman-teman lain yang tidak mengenal keluarga kudus Nazaret itu lalu patron atau role model keluarga yang ideal itu bisa berbeda dan itu bisa menjadi konflik. Itu tadi bahwa pernikahan itu tidak ujuk-ujuk langsung kamu ketemu sekarang dengan orang yang tampan, orang yang ganteng atau perempuan yang cantik yang menurut kamu itu gue banget, terus besok langsung nikah, kan nggak gitu ya konsepnya ya. Kita berharap bahwa ada proses di situ.
Nah, dalam proses itulah persamaan visi, persamaan nilai itu yang kadang-kadang menimbulkan konflik. Jadi ya memang pacaran beda agama itu tidak ideal dan tidak disarankan. Kalau bisa nih ya, cari yang servernya sama. Biar kalian membangun visinya, membangun tujuan hidup berumah tangga, tujuan hidup bersamanya itu nggak terlalu susah. Itu pandangan saya. Kalau tadi udah ngomongin soal pendapat Suster, jadi Suster juga sempat nyinggung masa depan. Itu ada tahu Suster yang nyebutin kalau pacaran beda agama tuh nggak punya masa depan. Ngapain sih? Ya nggak sih, Fania? Nah, bener banget tuh, kayak buat apa pacaran tapi nggak punya masa depannya gitu kan ya. Nah, jadi aku mau tahu juga nih, gimana sih menurut Suster dengan perspektif yang seperti itu gitu. Oke, kalau bilang pacaran nggak ada masa depan, pacaran beda agama nggak ada masa depan, ya kembali ke statement saya tadi bahwa siapa sih yang pengen kalau pacaran itu berakhir di kata putus? Kan nggak ada ya. Pasti semua pengen bahwa iya, as long as possible gitu kan. Selama kita mampu, asik gitu. Sejak pacaran itu atau sejak sekarang misalnya teman-teman masih jomblo nih ya, masih mencari kekasih hati, tambatan jiwa gitu ya. Kalian harus mulai membangun apa ya, self image, membangun masa depan. Kalau kata dosen saya adalah membangun kurikulum hidupmu sendiri. Karena saya dari FKIP nih ya, jadi bilangnya kurikulum nih ya. Kalau teman-teman dari FTP apa tuh kurikulum gitu ya. Tapi harus membangun itu bahwa aku sekarang usia 20 misalnya. Aku nanti di usia 25 aku mau jadi apa? Di usia 30 aku mau jadi apa? Bukan tentang kekayaan pertama-tama, bukan tentang aku punya mobil, aku punya rumah. No, itu bukan tentang itu, tapi bahwa di usia 25 aku sudah ada di tahap ini nih. Aku udah punya kerjaan yang mapan, atau aku udah bisa mandiri gitu misalnya, secara keuangan, secara finansial gitu misalnya. Lalu di usia 30 aku punya pasangan yang seperti ini, aku punya kehidupan yang seperti ini. Itu harus sudah dibangun dari sekarang. Bukan ketika nanti sambil jalan aja lah, nggak bisa. Ketika kita melakukan sambil jalan itu lalu jalannya mau kemana? Seperti misalnya kita lomba nih ya, lomba lari nih, sekarang kan lagi ngetren lari, sepedaan gitu kan. Kan pasti kita harus tahu, oh sepedaannya itu sejauh 50 km nih misalnya ya, dari kota ini ke kota itu. Atau misalnya muterin Malang nih ya. Nah, tapi kan gimana caranya aku bisa sampai di sana, di titik finish, dengan kecepatan sekian kilometer per jam dalam jangka waktu sekian jam gitu. Itu kan yang harus dibangun sejak sekarang. Nah, begitu juga dengan pernikahan, dengan kehidupan kalian di masa depan. Pernikahan seperti apa yang ingin kalian bangun? Kalian tuh pengen punya anak-anak yang kayak apa sih? Kalau sudah misalnya, oh aku pengen menjadi orang tua yang seperti ini, otomatis namanya orang tua itu kan berdua ya, bapak sama ibu, mama, papa gitu. Aku ingin punya pasangan yang punya pemikiran sama dengan aku dong. Jangan sampai nih, aku pikiranku bahwa aku pengen punya anak-anak yang deket sama aku, yang apa-apa cerita ke aku. Lalu ternyata pacarku enggak. Dia pengennya punya anak-anak yang nurut. Bapaknya bilang A, anaknya ya nurut. Ibunya pengennya anaknya sekolah di SMP ini, di SD ini ya harus nurut. Enggak mau dengerin anak-anaknya. Itu kan bisa menjadi konflik. Nah, itu yang harus kalian bangun seperti itu. Nah, lalu juga soal iman. Cara berdoa seperti apa yang mau kalian ajarkan ke anak-anak kalian? Apakah, alah nggak usah lah Suster diajarin berdoa toh nanti tak sekolahkan di sekolahannya Suster aja gitu. Nanti dia akan ngerti cara berdoa dari sekolah. Nggak bisa. Anak-anak itu adalah mesin fotokopi yang paling baik. Mereka itu bisa mengkopi kita dengan sangat baik. Mereka nggak bisa hanya cuma diberitahu bahwa kamu harus doa sebelum makan, kamu harus doa sebelum tidur, nggak bisa. Kalau bapak ibunya nggak memberi contoh itu nggak bisa. Dan itu dibangun dari keluarga. Bahwa waktu anak itu di sekolah hanya berapa jam sih? Memang ya sekarang sekolah itu sampai sore-sore ya. Tetapi bahwa sebelum anak sekolah dari usia 0 sampai katakanlah 4 tahun, 5 tahun kan dia ada di tengah keluarga. Penanaman nilai di golden age itu yang harus kuat. Lalu ketika nanti anak-anak sudah remaja, usia-usia mereka mulai bandel, mulai geng-gengan gitu kan. Nah, kalian ingin menjadikan mereka remaja yang seperti apa? Mau diikutkan dalam kegiatan rohani seperti apa? Nah, kalau dari pacaran aja udah berbeda server nih. Yang satu ke gereja, yang satu ke masjid, atau yang satu ke gereja, yang satu ke wihara. Akan sulit gitu kan. Bahwa misalnya kita mengajarkan, yuk berdoa rosario yuk.
kan akan indah ya kalau doa rosario itu lalu satu keluarga bersama gitu kan, bapaknya, ibunya gitu kan. Itu tuh touchable banget gitu kan, bikin kita tuh rasanya wow, aku didoakan gitu ya. Nah, kalau ini sudah berbeda, cara berdoanya aja udah berbeda, akan sulit. Anak-anak juga akan bingung. Maka ya itu tadi kembali, kalau kan pacaran beda agama nggak ada masa depannya. Ya memang masa depan tuh masih misteri bagi kita. Kita nggak ada yang tahu nih besok akan terjadi apa gitu. Tetapi bahwa masa depan tuh dimulai dari masa kini dan masa lalu. Ada kita saat ini itu dibentuk dari kita yang kemarin-kemarin nih, ya kan? Misalnya nih kita sekarang dapat IP 4 nih, kan nggak mungkin IP 4 itu ujuk-ujuk datang. Kan pasti dibangun dari ketekunan aku ngerjakan tugas, keaktifanku di kelas, bagaimana aku berusaha dengan jujur mengerjakan ujian. Sama seperti pernikahan itu, keluarga itu. Keluarga yang baik itu dibangun dari masa pacaran yang sehat dan baik. Nah, kalau masa kinimu itu sudah berbeda jalan dengan si dia, apakah ada jaminan bahwa di masa depan kalian akan sejalan dalam membangun hidup berkeluarga? Didengarkan ya Ibu Fania? Gimana Ibu Fania? Mungkin Sangat menyentuh ya, sangat membuka pikiran gitu, kayak aduh, yes, sangat menohok ya. Ya menohok sekali sampai ke jiwa terdalam. Tadi ngomongin soal masa depan, itu juga ada statement nih sister, kalau misalnya nggak ngaruh psikologi, kayaknya juga dari segi Agus ya sister, kayaknya nggak terlalu ngaruh, tapi kayak pola lebih lanjut sister. Dari pacaran beda agama tuh ada nggak sih dampak positif, negatif, atau mungkin dampak-dampak lain, stressfulness, atau mungkin hal-hal lain dari pacaran beda agama dari psikologis? Kan terkumpul lagi pada soal psikologi nih kan, siapa tahu gitu. Kan udah jago nih suster ya, sangat terpikir. Oke, dampak dari sisi psikologis ya. Segala sesuatu tuh pasti ada positif dan negatifnya. Entah pacaran yang satu server atau yang beda server tuh pasti adalah dua itu. Tetapi kalau kita bicara tentang pacaran beda agama, dari positifnya apa dulu nih? Dalam psikologi positif, cinta itu dipandang sebagai salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Saya yakin kita setuju nih, ya kan? Gak hanya soal cinta beda antar wanita dan laki-laki, tapi kan cinta keluarga, cinta sahabat gitu kan, dengan teman-teman itu kan ada jenis-jenis cinta itu kan. Nah, itu tuh sudah menjadi kebutuhan. Nah, dalam pacaran, cinta itu kan elemen yang paling kuat yang ada di situ. Kita nih bela nih ya, rumahku di Batu, rumahnya dia di Sawo Jajar yang kayak labirin gitu. Aku bela-belain sepeda motoran nih ya ke sana ngapelin, bawain martabak. Karena apa? Karena cinta. Ya kan? Rumahku nih di Lawang, rumahnya dia di Kepanjen nih, Malang Selatan ya, nun jauh di sana. Aduh. Aku bela-belain ya kan. Belum lagi macet ya guys ya. Sekarang udah macet banget nih sekarang nih pasti ya. Apalagi kalau malam minggu nih, wassalam udah harus berangkat siang tuh dari Lawang mau ke Kepanjen. Ya kan? Apapun dilakukan demi cinta. That's right, betul. Apalagi kalau udah LDR, ya kan? Berat. Udah beda agama, LDR. Waduh. Ya kan? Kita kembali bahwa itu tadi. Aku rela melakukan semua untukmu. Misalnya nih kita beda kelas, beda angkatan. Ya satu prodi, cuma beda angkatan. Aku bela-belain deh. Aku nungguin kamu kuliah, asik. Aku anterin kamu ikut kelas pagi. Karena apa? Karena cinta gitu kan. Nah, karena cinta itu lalu memberi kita energi lebih untuk melakukan hal-hal yang kalau dipikir-pikir kayak ngapain sih lu gitu kan, buat apa sih kamu melakukan itu semua? Ya karena cinta. Kadang hal-hal yang terkesan norak, terkesan nggak ada gunanya, ya itu karena cinta itu tadi. Nah, di sisi lain orang yang kita bela-belain kayak gitu nih ya, misalnya sisi cewek nih ya, aku tiap Sabtu diapelin sama cowok pada rumahnya jauh. Nah, dia kan merasa dicintai, merasa dirinya berharga, bahwa oh di tengah dunia yang menolakku, asik, bahwa ada seseorang yang mencintaiku apa adanya gitu kan. Aku diterima apa adanya, walau aku mungkin gemuk, mungkin aku jerawatan, mungkin aku kurus kering, mungkin rambutku patah-patah, atau aku tidak secantik para tiktokers itu ya, tapi bahwa aku dicintai. Ada seseorang di luar keluargaku yang mencintai aku apa adanya.
Nah, hal ini, perasaan diterima, perasaan diri berharga itu bisa meningkatkan harga diri seseorang. Bisa aja nih tadi kan misalnya karena dia tidak merasa tubuhnya itu secantik, seideal standar kecantikan nasional nih, lalu dia merasa aku nggak dicintai deh, aku nggak disayangi deh, aku nggak punya teman banyak di kampus. Tapi ketika ada seseorang yang mencintaiku seperti itu, sedemikian effortnya itu, lalu dia merasa aku berharga ya, harga dirinya meningkat, lalu dia bisa lebih pede. Itu dampak positifnya secara umum. Nah, negatifnya apa nih? Nah, katanya itu kan LDR terjauh itu bukan beda kota, bukan beda negara, beda benua ya. LDR terjauh itu beda rumah ibadah gitu kan. Nah, Bener banget. bener banget ya guys ya. Nah, di satu sisi, misalnya nih Fania nih ya, yang pacaran beda agama nih, misal nih, Fania udah merasa dicintai banget nih sama si doi nih ya. Aku udah, harga diriku meningkat, aku lebih pede, aku lebih prestasiku meningkat karena aku dicintai itu tadi. Tapi di sisi lain ada pergulatan batin. Misalnya si doi agamanya Islam nih, hari Jumat kamu ngechat, jangan lupa Jumatan ya sayang. Itu kan rasanya nggak ngingetin kok, kelihatannya kayak nggak perhatian sama pacar, ngingetin kok rasanya ada yang mak kretek gitu ya di hati gitu. Nah, ya kan. Terus misalnya aku besok mau ke gereja gitu, sedangkan dia nggak bisa ikut. Itu kan rasanya kayak gimana gitu ya kan. Nah, jadi ada pergulatan semacam itu. Belum lagi ketika kamu tidak tahu kegiatan yang dia lakukan di tempat ibadahnya. Lalu muncullah overthinking. Jangan-jangan dia, misalnya nih pacarnya Fania Kristen misalnya, jangan-jangan dia di gerejanya sama cewek-cewek tuh kalau pelayanan. Ya kan? Kan itu di gereja itu katanya ceweknya cantik-cantik tuh, yang leader nyanyi-nyanyi itu kan, itu katanya di sana cakep-cakep lagi. Aduh. Gitu. Belum lagi yang cowok nih, udah mulai overthinking sama Fania. Katanya Mazmur, katanya latihan tablo. Kalau latihan tablo kan kita sampai malam-malam tuh. Dianterin siapa tuh, udah mulai overthinking. Nah, terjadi pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu gitu loh. Itulah mulailah ada emosi-emosi negatif, khawatir, cemas, takut. Belum lagi kita hidup di tengah masyarakat yang memandang bahwa hubungan beda agama, pacaran atau pernikahan beda agama itu sesuatu yang kurang tepat, kurang ideal. Maka bisa jadi bahan gunjingan tetangga nih ya. Udah kurang apa hidup saya digunjing, tambah digunjing masalah ini gitu kan, tambah itu loh Fania itu, tahu nggak sih anaknya Bu itu, pasti begitu tuh tetangga tuh ya kan, julid wati nih. Nah, jadi kan kita tuh ya pengalaman. Oh, ternyata pengalaman. Iya, biasa. Saya kan tinggal di tengah perumahan juga, jadi tetangga kanan kiri itu udah kupingnya 24 jam terbuka. Emang pedas ya omongan tetangga itu. That's right gitu kan. Lebih level pedasnya mie gacoan dan lain-lain gitu. Di atasnya itu nah. Kayak gitu. Nah, pergulatan semacam itu yang bisa membuat seseorang itu emosinya nggak stabil. Pagi bisa senyum-senyum, aku udah disemangatin ayang nih, udah diingetin makan, udah dikirimin GoFood gitu kan. Tapi sorenya overthinking, malamnya kepikiran yang aneh-aneh. Dia katanya pamitnya ikut pengajian nih, tapi kok sampai jam segini belum pulang nih. Udah overthinking. Apa ya? Emosi yang fluktuatif seperti itu, naik turun, up and down, shake itu lalu bisa membuat kita tuh nggak bisa tumbuh menjadi orang yang sungguh-sungguh emosinya sehat, emosinya dewasa, dan itu yang bisa membuat ketegangan dalam relasi kalian. Kan seperti itu. Misalnya yang satu dibesarkan dengan iman bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Sedangkan yang satu tidak dibesarkan dalam iman itu. Dan malah memandang, enggak, Yesus cuma manusia biasa. Penyalipan itu kan cuma dongeng. Itu bisa menjadi masalah. Nah, apakah kalian ingin hubungan kalian itu penuh dengan konflik-konflik semacam itu? Harusnya kan seorang yang dewasa, hubungan yang dewasa nih ya, pacaran yang dewasa itu kan bukan lagi ngomongin tentang itu. Tapi konfliknya lebih ke, aku pengen nanti setelah lulus kuliah, aku pengen kerja di sana. Aku pengen kita itu hidupnya di kota yang nggak terlalu besar lah, biasa aja misalnya. Lebih ke situ, bukan lagi ngomongin tentang, kamu ngapain kemarin di gereja, kamu kemarin ngapain di mana di masjid. Bukan lagi soal itu gitu loh. Jangan habiskan waktu kalian untuk
meributkan hal-hal yang yang tidak penting, yang tidak esensi dalam hidup. Karena itu tadi, hubungan yang dewasa adalah hubungan yang mulai membicarakan tentang visi hidupmu apa. Kamu mau kemana? Kamu di usia sekian mau ngapain? Kamu mau membangun kehidupan yang seperti apa? Mau meningkatkan kualitas pribadi seperti apa? Harusnya begitu. Bukan lagi soal itu tadi, pertengkaran-pertengkaran remeh seperti itu.